warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD Harapan Bangsa kelas 6 yang Pak Adi banggakan. Pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Anak-anak yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi layanan internet dan keamanannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Pak Adi dan Bu Hani sudah menjelaskan apa itu layanan internet dan keamanannya. Nah, pada hari ini, Pak Adi akan menjelaskan macam-macam layanan di internet. Setelah sebelumnya Pak Adi jelaskan tentang email dan cara membuatnya. Pada pertemuan hari ini, kita lanjutkan layanan internet yang bisa kita nikmati dan layanan-layanan apa saja yang ada di internet yang bisa kita gunakan. Baik anak-anak, silakan disimak dan nanti jangan lupa untuk absen komentar di channel YouTube yang ada materi ini. Baik anak-anak, kita simak. Semangat. Nah, berikutnya ada chatting. Nah, siapa yang tidak tahu chatting? Saya rasa semua sudah tahu nih. Chatting adalah layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Tapi saat ini jarak kadang tidak jauh pun juga kebanyakan menggunakan fasilitas chatting. Nah, layanan chatting ini ada berapa macam? Ada banyak kalau sekarang. Yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, kemudian ada Pinterest, mungkin beberapa orang pakai, ada Facebook, ada banyak lagi ya, LinkedIn. Nah, itu juga merupakan layanan chatting, layanan untuk komunikasi antara dua orang atau lebih di dalam komunikasi itu gitu ya. Nah, di yang ketiga ini ada download dan upload. Kita sering mendengar istilah apa itu download dan apa itu upload gitu ya. Ayo download ayo ke internet, kita waktunya upload tugas, download tugas. Nah, download dan upload itu seperti apa? Download itu mengunduh. Mengunduh yang berarti menyalin informasi dari internet. Kita menyalin dari internet, kita salin, kita taruh di HP, kita taruh di laptop kita atau ke komputer kita, itu kita sebut dengan mengunduh atau download. Istilah umumnya adalah download. Simbolnya download ini umumnya bersimbol tanda panah ke bawah. Misal kita buka situs, kemudian di situ ada tulisan download, ada tanda panah ke bawahnya. Kalau masalah gambar lingkaran ini macam-macam nanti. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang oval, ada yang kayak gambar awan. Banyak ya. Cuman untuk download logonya itu adalah tanda panah ke bawah. Lawannya download yaitu upload. Kalau download itu menyalin informasi dari internet, kalau upload memberikan informasi ke internet. Misal, saya upload video. Nah, contohnya, saya upload video ke YouTube. Nah, upload simbolnya panah ke atas ya. Upload video ke YouTube. Berarti kita memberikan informasi ke YouTube. Nah, di YouTube nanti baru dilihat oleh banyak orang. Nah, begitu ya. Kalau download tadi dari internet ke komputer pribadi kita supaya kita bisa mudah mengaksesnya. Nah, itu perbedaan antara download dan upload. Sederhana bukan? Sederhana. Nah, blogging.
Blogging ini merupakan layanan internet dari internet ya untuk kegiatan menulis. Jadi kalau kita misal kita belajar menulis nih, saya ingin menulis sebuah cerita atau menulis kegiatan harian atau membuat sebuah artikel. Nah, itu kita bisa pakai layanan blogging. Manfaatnya apa? Di blogging ini eh, kita bisa belajar menulis di situ, kemudian bisa belajar mengungkapkan ide-ide tulisan, kita bisa belajar untuk berbagi informasi, karena nanti biasanya di layanan blogging ini setelah kita menulis sesuatu ada beberapa orang mungkin yang akan saling berkomentar. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk evaluasi. Layanan blogging ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, anak-anak kalau misalnya pengen belajar blog, boleh belajar. Bisa pakai Blogger, WordPress, Weebly, Webs, dan Wix. Sebenarnya ada di luar ini ada banyak. Nah, untuk WordPress itu ada yang gratis, ada yang berbayar, terserah. Yang Blogger ini secara umum ini gratis. Kalau Weebly, Webs, dan Wix, Ustadz belum pernah nyoba. Kalau anak-anak mau nyoba, silahkan dicoba dulu. Nah, layanan blogging ini cukup banyak manfaatnya ya. Bagi anak-anak yang suka menulis, suka berbagi informasi dalam hari ini ya bisa video, bisa tulisan, bisa foto. Ya, silahkan belajar pakai blogging ini. Di layanan yang kelima adalah browsing. Browsing adalah layanan untuk mencari atau menjelajahi informasi di internet. Nah, kita hanya mengenal browsing, tetapi layanan ini seperti apa sih? Nah, kamu biasa sudah menggunakan ini kan? Ini yang paling terkenal, artinya yang paling sering kita temui. Mau di HP, di laptop, di komputer, nah biasanya ada ini. Nah, browsing itu adalah layanan untuk mencari atau menjelajahi informasi di internet. Jadi layanannya, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi, mencari informasi di internet, itu kita bisa menggunakan ini Safari Browser, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, UC Browser, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi ya. Nah, ini adalah beberapa contoh layanan browser. Nah, dari browser ini nanti kita biasanya searching. Searching itu yang gimana? Searching itu layanan pencari informasi. Kalau browsing, nah, untuk melakukan searching atau pencarian informasi dibutuhkan search engine, mesin pencari. Nah, sebagai mesin pencari yang membantu pencarian situs. Nah, kalau browsing, misalnya tadi ini, kalau browsing itu adalah Chrome-nya, browser itu Chrome-nya, kalau searching itu adalah Google-nya. Kalau browsing itu Mozilla-nya, kalau searching itu Yahoo-nya. Nah, alat-alat untuk searching atau mesin pencari ini ada yang dari Google. Jadi kita yang sering kita kenal Google. Nah, ketika anak-anak masuk Google, klik Google. Nah, itu berarti kita sedang searching menggunakan mesinnya Google. Kalau kita menggunakan Yahoo, maka berarti kita sedang menggunakan mesin pencari punyanya Yahoo. Ada DuckDuckGo, ada Bing, ada banyak macamnya juga ini ya. Nah, oke ya, bisa membedakan antara browsing dan searching. Kalau browsing itu browsernya Mozilla, Firefox, itu alatnya ya, Opera. Tapi kalau searching alatnya ya Google, Yahoo, DuckDuckGo, Bing. Nah, itu. Kemudian e-commerce. E-commerce adalah layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian secara online. Jadi jual beli secara online. Kita jualan, kita belanja itu secara online. Itu dinamakan dengan e-commerce. Layanan untuk jual
beli secara online. Kalau yang ini saya rasa anak-anak sudah banyak yang tahu, ada Bukalapak, Shopee, Lazada, AliExpress, JDID, dan banyak yang lainnya ya. Nah, ini kalau untuk layanan ini bisa tanya ke orang tuanya, biasanya sering belanja ini. Gitu, oke. Nah, di layanan yang ke-8, tadi ada 10 layanan ya, kurang 3 lagi, ada e-banking. E-banking itu layanan untuk proses transaksi agar berjalan dengan cepat. Biasanya e-banking ini hanya digunakan untuk sistem transfer antar bank atau sistem transfer jual beli pada e-commerce yang tadi. Nah, kalau untuk penarikan uang itu biasanya masih ke mesin ATM. Kita tidak bisa pakai e-banking. Nah, layanan ini ada banyak, hampir semua bank itu sekarang ada layanan mobile bankingnya atau e-banking, electronic banking. Karena pakai HP, maka sekarang banyak yang disebut mobile banking. Nah, saya rasa ini aja kalau untuk yang e-banking ya. Dan nanti dari aplikasi ini kita bisa pakai aplikasi pendidikan, pembayaran, cari apa ini namanya, pesen tiket, tur, atau pembayaran listrik. Kita bisa menggunakan aplikasi e-banking ini. Sebenarnya e-banking itu sekarang ada lagi yang namanya virtual banking, beda lagi nanti. Nah, saya rasa ini ya. Untuk yang ke-9 ada e-government. E-government adalah layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada banyak situs-situs. Jadi ini bagian dari blogging, tapi yang ngeblog itu adalah pemerintah. Kalau blogging tadi kan berguna untuk menulis ya, menulis di internet. Nah, kalau e-government ini bisa berupa dia tulisan di internet atau bisa berupa layanan kayak pembayaran pajak atau informasi kita membuat NPWP, kita ngurus akte secara online. Nah, itu sekarang sudah ada gitu, atau membayar pajak secara online. Nah, mengecek pajak bangunan, pajak rumah, pajak kendaraan secara online itu namanya e-government, punyanya pemerintah. Dan yang terakhir adalah e-learning. E-learning layanan pembelajaran elektronik. E-learning ini di sini ada beberapa contoh. Saya contohkan untuk yang punyanya universitas. Jadi pembelajaran secara online seperti kalau anak-anak tahu juga punyanya apa itu namanya pembelajaran online. Anak-anak juga bisa cek misalnya kalau punyanya Araihan yang alien.araihan.com. Nah, itu kan juga termasuk pembelajaran online, situs pembelajaran online gitu ya. Atau misalnya anak-anak kalau yang masalah ini layanan pembelajaran elektronik ini tidak hanya di web, anak-anak bisa juga lihat di YouTube, itu juga merupakan bisa termasuk ke dalam kategori pembelajaran elektronik gitu ya. Jadi pembelajaran yang bersifat online. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk langkah-langkah petunjuk. Nah, kayak gitu. Nah, anak-anak lihat video ini termasuk juga nanti layanan e-learning. Atau yang punyanya Google ada Classroom, bagi anak-anak yang kelas 6 yang pakai Classroom, Google Classroom. Nah, itu juga layanan e-learning. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri ya, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Untuk tugas akan saya kasihkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.